Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Aryani, Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018, kelas Indralaya. Di sini saya akan mempraktekkan penyampaian hasil tes psikologi kepada siswa. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Nak Yanti? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau keadaannya baik. Jaga kesehatan terus ya, dan patuhi protokol kesehatan. Iya, Bu. Sebelumnya, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Nak Yanti karena telah menyempatkan untuk bergabung di Zoom kita pada pagi hari ini. Di sini, Ibu ingin menyampaikan hasil tes psikologi yang telah Nak Yanti kerjakan. Apakah Nak Yanti masih ingat, minggu lalu pernah mengerjakan tes psikologi? Iya, masih ingat kok, Bu. Alhamdulillah kalau masih ingat. Nah, jadi Ibu akan menyampaikan hasil tes psikologinya. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa hasil tes psikologi ini perlu disampaikan kepada siswa. Karena agar siswa dapat mengetahui dan memahami potensi-potensi apa saja yang dia miliki, bidang apa saja yang dia minati, dan bakat apa saja yang dia miliki. Dengan begitu, siswa akan lebih mudah dan tidak kebingungan lagi dalam menentukan pilihan, seperti pilihan jurusan atau ingin bekerja sebagai apa. Adanya kesesuaian antara pilihan jurusan dengan pekerjaan, dengan minat dan bakat yang ia miliki, itu akan terjalan secara mudah dan lancar dijalani oleh siswa tersebut. Paham, Nak Yanti? Paham, Bu. Berarti tes psikologi ini penting ya, Bu, untuk siswa. Iya, bagi siswa tes psikologi ini penting sekali karena agar tidak terjadinya penyimpangan antara minat dan bakat yang dimiliki dengan arah karir yang akan diambil nanti. Baiklah, Bu. Ibu berharap Nak Yanti dapat terbuka dan sukarela. Jangan malu kalau ingin bertanya ya. Iya, Bu. Kalau begitu langsung saja Ibu akan menyampaikan hasil tes psikologi Nak Yanti. Di sini Ibu akan menunjukkan hasil dari tes Nak Yanti. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Dari tes inteligensi yaitu menunjukkan skor 119. Dikategorikan di atas rata-rata. Artinya, tingkat kecerdasan atau tingkat inteligensi yang dimiliki Nak Yanti ini masuk kepada kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kemampuan normal, tapi kemampuannya berada pada tingkatan yang tinggi. Lalu pada tes bakat, ini menunjukkan hasil bahwa Nak Yanti ini bakatnya yang paling tinggi yaitu dengan skor 97 ada pada kemampuan numerikal dan kemampuan skolastik. Artinya ini kemampuan numerikal penting untuk pekerjaan yang berhubungan dengan matematika, kimia, fisika, dan teknik. Sedangkan kemampuan skolastik artinya kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah atau di perguruan tinggi. Lalu juga bakat yang dimiliki Nak Yanti masih masuk kategori tinggi yaitu dengan skor 90 ada di bakat relasi ruang. Ini artinya Nak Yanti ini dapat memvisualisasi, mengamati, dan membentuk gambar atau objek dengan melihat pola 3 dimensi. Lalu ada di skor 85 yaitu kemampuan verbal. Artinya penting untuk pekerjaan, sekolah, dan kantor yang menuntut kemampuan menulis serta komunikasi dengan bahasa. Lalu ada di skor 80, ini adalah kemampuan mekanik, yaitu memahami prinsip-prinsip IPA untuk kerja mesin, listrik, dan komputer. Sedangkan di skor 75, ini kemampuan abstrak, artinya penting untuk pekerjaan, mesin, teknik, dan industri. Nah, namun Ibu melihat
Yanti ini memiliki sedikit rendah di bagian bakat kecepatan, ketelitian, dan klerikal. Artinya Nak Yanti memiliki kekurangan pada bakat ini dan mengalami kesulitan dalam yang berkaitan dengan seberapa cepat dan teliti dalam pekerjaan kantor atau lab. Sampai sini paham Nak Yanti? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjut ya ke minat jabatan. Dari hasil tes minat yang Nak Yanti kerjakan, ini menunjukkan hasil skor yang paling tinggi di angka 80, ini ke bidang 90, ini ke bidang bisnis. Artinya, ini berkaitan dengan akuntansi, perbankan, wira swasta, perkantoran, dan asuransi. Lalu ada juga di skor 80, yaitu pada bidang pribadi sosial, artinya pekerjaan pelayanan personal, seperti pengajar, rohani, dan hukum. Lalu ada di bidang sains, yaitu dengan skor 60, contohnya itu seperti pekerjaan, fisika, kimia, laboratorium, dan penelitian. Nah, Ibu juga melihat bidang minat yang skornya paling rendah ada di angka 30 dan 20. Berarti Nak Yanti ini kurang meminati di bagian bidang tersebut. Nah, di skor 30 ada bidang seni. Contohnya itu seperti aktor, sastrawan, komposer, artis, advertensi, dan desain. Lalu di skor 20 ini ada natural dan mekanik. Natural ini pekerjaan luar berhubungan dengan kehidupan, sedangkan mekanik pekerjaan pengrajin, mesin, pertukangan, dan dokter gigi. Berarti Nak Yanti kurang meminati di bagian bidang tersebut. Nah, lalu tipe Nak Yanti ini termasuk ke verbal dengan skor 60. Ini artinya meyakinkan orang untuk menerima ide dan bahasa. Dan tingkat minat yang dimiliki oleh Nak Yanti ini adalah rutin, artinya membutuhkan ketekunan dalam bekerja. Jadi ini adalah hasil dari tes psikologi dari Nak Yanti. Dapat disimpulkan bahwa Nak Yanti ini sangat cocok memilih jurusan atau bekerja pada bidang yang berkaitan dengan angka, berhitung, dan kata-kata atau bahasa. Contohnya itu bisa seperti menjadi guru matematika, guru fisika, guru kimia, ataupun bekerja di perkantoran yang menuntut kemampuan dalam menulis dan berbahasa. Ada yang ingin ditanyakan, Nak Yanti? Ada, Bu. Ya. Yanti ingin bertanya, Bu, apakah hasil tes saya ini diketahui juga oleh teman-teman, Bu? Tentunya tidak ya, Nak, karena hasil tes psikologi ini bersifat rahasia. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengetahui hasil tes psikologi ini. Contohnya seperti orang tua dari Nak Yanti dan wali kelas. Begitu, Nak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Ibu harapkan Nak Yanti dapat memilih jurusan ataupun pekerjaan dan arah karirnya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Baiklah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu rasa sudah cukup ya penyampaian hasil tes dari tes psikologi Nak Yanti. Semangat terus ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.